Ini kami boleh kembali belajar. Roh Kudus, Engkau yang menjadi guru agung kami, yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan ini, dan urapi kami semua. Roh Kudus tuntun kami, biar ada pewahyuan yang kami boleh tangkap, kami boleh mengerti dari sesi Yohanes 3:16 ini, di mana ini hari terakhir untuk kami belajar dari Yohanes 3:16. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Okay. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, kayak. Nah, jadi gini, Yesus di sini dia datang ke dunia ini kan ada misi, ya. Nah, misi dia yang pertama apa? Menyelamatkan, ya. Ini kok goyang ya? Misi yang pertama adalah menyelamatkan, ya. Terus misi yang kedua dia mengajar, ya, membuat mukjizat dan lain sebagainya. Nah, di dalam dia menjalankan misi ini, ya, itu dia kan punya dua natur manusia, natur Allah. Ada di dalam dirinya, jadi 100% Allah, 100% manusia. Nah, pada saat dia membuat mukjizat, itu dia melakukannya sebagai Allah, sebagai 100% dia melakukan mukjizat. Nah, tapi ketika dia menjalankan hal-hal yang bersifat manusiawinya, itu kemanusiaan yang dia jalankan, seperti itu. Nah, Yohanes 3:16 ini, Yesus berkata, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini misi dia yang utama, ya. Ini misi dia yang utama datang ke dunia adalah menyelamatkan manusia atau orang pilihan dari maut, dari kematian kekal kepada hidup yang kekal, begitu. Nah, Yesus yang sebagai di dalam 3:16 dia bicara bukan sebagai manusia Yesusnya, tapi dia bicara sebagai Allah yang telah menjadi manusia, jadi sebagai kapasitas Allah, sebagai juru selamat. Dia bicara Yohanes 3:16. Jadi bukan sebagai manusia Yesusnya nih, kita harus pahami dulu ya. Sebagai Allah yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengeluarkan Anak Tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, supaya barang siapa percaya kepadanya, betul nggak ada kalimat supaya barang siapa percaya kepadanya, betul nggak? Nah, coba kita lihat ya. Supaya barang siapa percaya kepadanya. Jadi di situ kita lihat ada satu yang harus kita perhatikan, ya. Kepada sehingga ia menggunakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus bicara bukan kepada dirinya sendiri sebagai Allah, ya. Dia bicara bahwa Yesus juru selamat, dirinya juru selamat gitu. Tapi ayat 16 ini bicara dia kapasitasnya sebagai Allah. Makanya dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya kepada siapa? Kepada Yesus. Kalau dia bicara sebagai manusianya, pasti dia bicara apa? Dia kalau sebagai manusia dia pasti bicara ini supaya setiap orang yang percaya kepada saya. Betul nggak? Atau kepadaku, betul nggak? Tapi dia bicara kepadanya. Jadi di Yohanes 3:16 dia bicara sebagai Allah. Ya, sebagai Allah. Nah, kalau sebagai Allah, ya, kalau sebagai Allah, berarti Yohanes 3:16 ini yang dikatakan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini berarti yang bicara siapa? Allah. Pribadi Allah yang kedua, firman yang menjadi manusia. Nangkap nggak? Nah, kalau Allah yang bicara tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, berarti bisa salah nggak Allah? Bisa main-main nggak Allah? Bisa hilang nggak untuk keselamatan? Halo? Tidak, karena Allah sendiri yang bicara. Nangkap ya? Nah, ini harus kita pahami, saudara. Nah, ini penting sekali. Jadi sekali lagi Yohanes 3:16 bukan Yesus sebagai manusia yang bicara, tapi dia bicara sebagai Allahnya.
Maka dari itu merujuk siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, kepada Mesias dia. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini yang ketiga, Yesus bicara sebagai kapasitas sebagai Allah. Nah, saudara, tidak binasa. Nah, kata tidak binasa itu dalam bahasa aslinya disebut apolomi. Apolomi itu artinya gini ya. Binasa apolomi itu artinya mati kekal gitu. Binasa di situ mati kekal atau enggak akan terselamatkan. Di situ artinya binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup di situ itu bicara soe. Soe. Nah, bicara soe. Soe di sini ini bicara kekekalan, roh yang kekal gitu ya. Roh yang kekal. So ini kekal kan dalam diri kita ada dua kehidupan, betul nggak? Kehidupan bios daging ya. Nanti kalau tubuh kita kembali menjadi debu dan tanah, bios juga ikut mati gitu. Tapi kalau soal ini bicara kehidupan surgawi. Nah, kata hidup di situ ini soe. Soe. Nah, kekal di situ bicaranya itu aion. Aionois. Ini bicara kekekalan yang abadi. Nah, jadi tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebinasaan yang betul-betul selesai, final masuk neraka, itu nggak terjadi buat kita. Tapi kita boleh memiliki soe, hidup kekal. Ini bicaranya kehidupan surgawi. Dan selanjutnya kekal. Kekal di situ bicara aionois itu artinya kekal yang abadi. Di mana adanya? Bisa di neraka, bisa di surga. Jadi kekal di situ bisa bicara neraka, bisa bicara surga. Tapi kan di sini bicara beroleh hidup yang kekal, berarti kehidupan di surga, surgawi. Nah, sampai sini nangkep nggak? Bahwa Yohanes 3:16 itu yang bicara bukan Yesus sebagai manusianya, tapi Yesus sebagai Allah. Ya, sebagai Allah. Nah, kalau dia bicara sebagai Allah, kapasitas sebagai Allah, berarti sekali lagi saya ulangi, keselamatan yang Allah berikan ini bisa hilang nggak? Enggak, Allah yang bicara sendiri, yang menetapkan begitu. Ya, oke, tangkap ya. Nah, ungkapan ini adalah alasan tunggal. Nah, alasan tunggal kasihnya kepada kita, ya, kemerdekaan dari dosa di dalam Yesus Kristus dan janji tentang hidup kekal melalui dirinya. Ya, Roma 8 ayat 1. Coba satu orang bacain cepat sedikit. Ayo. Cepat sedikit. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi Roma 8 dikatakan ayat 1, demikian tidak lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Itu udah menjadi satu jaminan. Berarti kalau kita di dalam Yesus, penghukuman di situ bicara apa? Penghukuman itu bicara mengenai maut, dosa warisan. Dan itu sudah nggak berlaku lagi dalam hidup kita sebab Yesus mati di kayu salib untuk maut itu sendiri. Tidak lagi penghukuman. Saudara dan saya tidak lagi menerima atau memiliki atau status kita sebagai terdakwa di mata Allah karena Tuhan sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Itu Roma 8 ayat 1. Nah, lalu 1 Yohanes 2 ayat 25, coba baca lagi cepat sedikit. 1 Yohanes 2 25. 1 Yohanes 2 25. 1 Yohanes 2 ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, jadi jelas sekali itu semua janji
dari Allah kepada kita yang percaya kepada Yesus. Ya. Tujuan akhir Tuhan Yesus di bumi, Ibrani 9 ayat 28, ya. Coba baca lagi satu lagi. Ini penting, ayat ini penting ya. Ayo ganti ayat satu orang. Saat Ibrani 9 ayat 28, ayo cepat sedikit. Yang udah baca jangan baca lagi. Ibrani 9 ayat 28. Ayo cepet. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, jadi jelas sekali itu janji-janji dari karya salib Kristus ya. Jadi ini semua berhubungan dengan Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 5 itu saya baca Yohanes 3 ayat 5 firman Tuhan kata ini, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, di dalam Dia tidak ada dosa. Nah, kata menghapus dosa ini bicara nanti ya, itu nanti saya sampaikan, saya udah jelaskan waktu itu ya. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. Sekarang kita orang berdosa enggak? Lalu ini ayat ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Ingat nggak? Di dalam diri kita ada dua natur suci, natur yang suci dan natur yang berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 5 ini bicara mengenai natur suci, natur roh kita yang sudah suci dan kudus. Jadi nggak ada dosa lagi di dalam natur roh kita karena Roh Kudus sudah ada di dalam natur roh kita yang sudah tinggal di dalam natur roh kita. Berarti ada kekudusan Allah yang ada di dalam natur roh kita, ya. Memberi hidup kekal bukan semata-mata hidup selamanya. Arti memberikan hidup kekal bukan semata-mata hidup selamanya. Maksudnya di sini bicara mengenai bahwa hidup selamanya di sini bicara di dunia ini gitu. Jadi Yesus mati bukan kita hidup lama di sini, tapi Yesus mati untuk kita hidup selamanya hidup kekal di kerajaan surga, di Yerusalem baru begitu ya. Hidup kekal artinya memiliki relasi baru dengan Allah. Yohanes 17 ayat 3, coba baca, ayo. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, itu pernyataan Tuhan dalam doanya ya. Ini Yohanes 17 ini kan ini bicara mengenai doa keluarga ya. Setelah Yesus mengadakan perjamuan kudus, sebelum dia ditangkap, dia berdoa Yohanes 17 ini ya. Jadi dengan ini dia memberikan pernyataan dia kan berdoa sebagai anak kepada Bapa, ya. Sebagai anak kepada Bapa, Allah Bapa. Nah, dia katakan di dalam Dia ada hidup kekal, ya. Roma 5 ayat 21, coba baca, ayo cepat. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini semua bicara hidup yang kekal di dalam Yesus, sehingga menerima hidup kekal yang baru. Yohanes 5 ayat 24, ayo. Ayo cepat dikit. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, itu juga luar biasa. Dikatakan Yohanes 5:24, Dia yang mengutus aku. Nah, ini berhubungan dengan Yohanes 3:16. Yang dimana dikatakan Yesus bicara sebagai Allah. Ya, Yesus bicara sebagai Allah di Yohanes 3:16. Nah, ini Yohanes 5:24 Yesus menggarisbawahi lagi bahwa Allah telah mengutus Dia, menjadikan Dia korban untuk kita menerima hidup yang
kekal. Maksudnya itu, saudara. Ya. Ada pergaulan kekal dengan Allah di dalam kerajaan sorga, maksudnya Yerusalem baru ya. Dan tidak ada maut melalui kebangkitan dan transfigurasi atau berubah. Yohanes 6 ayat 40, coba baca. Yohanes 6 ayat 40. Ayo cepat, satu orang lagi. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat Yohanes 6, oh alah. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Allah dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, jadi jelas sekali berbicara kebangkitan itu nanti tubuh kita yang daging ini menjadi debu dan tanah, nanti kita dibikin tubuh kemuliaan ketika Yesus datang yang kali kedua, ya. 1 Korintus 15 ayat 51 52. Cepat. 1 Korintus 15 51 52. Yuk. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi 1 Korintus 15 ayat 51 52 ini ada satu kesalahan, ya. Kesalahan tafsir. Kesalahan tafsir di ayat 51 dari Paulus sendiri. Kok Paulus bisa salah tafsir? Ini Alkitab loh. Alkitab 100% tidak ada kesalahan, ya, sempurna. Tapi pemahaman 1 Korintus 15 ayat 51 itu pandangan pribadi Paulus bahwa Yesus datang tuh nggak lama lagi gitu. Di zaman Paulus juga Paulus yakin Yesus datang yang kali kedua, dan enggak. Nah, ini membuktikan bahwa rahasia kedatangan Mesias yang kedua kali, kedatangan Yesus yang kedua kali, itu tidak ada satu manusia pun tidak tahu. Nah, termasuk Yesus sendiri kan dikatakan anak manusia pun tidak tahu. Itu dia bicara sebagai kapasitas sebagai manusianya, bukan sebagai Allahnya. Ya, karena tadi seperti saya katakan, dia 100% Allah, 100% manusia. Ketika dia bicara sebagai otoritas Allahnya, dia bicara sebagai Allah posisinya. Tapi ketika dia bicara sebagai manusia, ya dia bicara sebagai manusia yang terbatas ruang dan waktu. Begitu. Nah, jadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 51, Paulus salah memahami tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kok bisa? Bisa. Karena Alkitab ini satu kitab yang jujur apa adanya gitu. Nggak ada yang dihapus. Kan dia katakan dari 81 apa? Di antara kita pun tidak ada yang mati kalau Yesus datang yang kali kedua kan gitu kan. Kan menjadi saksi, benar nggak? Coba dibaca sekali lagi. Ayat 51-nya, Bu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati Tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Nah, itu bicara mengenai kesalahpahaman Paulus tentang kedatangan Tuhan yang kali. Paulus aja bisa salah menafsirkan, saudara. Lalu kenapa Alkitab catat seperti ini? Kenapa? Disinilah bukti bahwa firman Tuhan itu apa adanya. Tidak ada yang direkayasa. Enggak seperti yang di sebelah kiri kanan kita. Artinya apa? Di sini mau menunjukkan ada keterbatasan Paulus sebagai manusia, di mana pandangan pikiran manusia tetap ada berjalan ikut menyumbang dalam pemahaman pengertian kedatangan Tuhan yang kali kedua. Dan sekarang lebih parah lagi. Banyak kali hamba Tuhan yang terlalu berani mengupas kitab Wahyu. Wah, itu bahaya. Pasang chip lah, 6 antikris lah, itu ngawur semua, saudara. Hati-hati.
nggak gampang untuk memahami itu karena itu sifatnya rahasia, kita nggak tahu gitu ya. Jadi hal yang seperti ini harus kita pahami dulu ya, supaya memahami rencana Tuhan nggak cukup hanya dengan pengetahuan, tapi kita juga perlu berlutut bahwa itu minta tuntunan Roh Kudus. Maka dari itu setiap kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita pasti selalu berdoa, nggak main asal baca aja gitu, enggak, gitu ya. Lalu ada pergaulan ya. Lalu 1 Tesalonika 4 coba 16-17. 1 Tesalonika 4 16-17. Cepat sedikit. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangat Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, 1 Tesalonika 4 16-17 ini nggak salah. Pemahaman Paulus tentang kedatangan Tuhan yang kali kedua. Karena disebut mewakili orang percaya gitu. Jadi termasuk di dalamnya kita disebut di situ. Kalau betul di zaman kita Yesus datang yang kali kedua. Nah kalau enggak nanti mungkin yang lain lagi, cucu kita, cicit kita, seperti itu ya. Kita hidup sempurna dan kudus, bukan lagi secara status seperti di bumi, tapi kekudusan total, ini kualitas rohani. Artinya apa? Kita hidup sempurna dan kudus bukan lagi secara status seperti di bumi, tapi kekudusan total, kualitas rohani. Artinya apa? Artinya yang pernah saya katakan, kerohanian kita akan terus bertumbuh, progresnya naik dan menjadi sempurna. Dan sehingga ketika kita nanti bertemu Bapa di surga, otomatis kekudusan kita, kebenaran kita itu total semuanya. Dan itu semua status yang Allah berikan kepada kita, bukan karena prestasi kita jadi pelaku firman, jadi orang yang pokoknya di dunia ini menjadi orang yang paling baik, bla bla bla. Enggak, itu semua status yang Allah berikan kepada kita. Sekarang pun status pengudusan, status pembenaran itu sudah ada pada kita. Jadi status kita sekarang di mata Allah, kita ini kudus dan sudah benar. Ya, di mata Allah kita ini kudus dan benar. Dan itu status yang Allah berikan lewat Yesus. Nah, sempurnanya nanti ketika ketemu dengan Allah Bapa di surga itu sempurna semua. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang berhubungan tidak binasa melainkan melalui hidup kekal, ini semua mengarahnya ke sana dan Allah persiapkan kita ke sana. Oleh sebab itu yang tadi saya katakan, Yohanes 3:16 Yesus bicara kapasitas sebagai Allah. Ya, sebagai Allah dia katakan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan melalui hidup yang kekal. Ini janji Allah, ini pernyataan Allah sendiri tentang siapa Yesus yang adalah juru selamat kita. Nah ini yang harus kita pahami, konsep-konsep pemahaman ini harus kita ngerti dulu, saudara. Kenapa kita harus memahami? Nah tadi saya katakan betapa pentingnya pemahaman firman Tuhan dari hermeneutikanya apa gitu. Apa kata teks. Jadi itu perlu digali. Pernah nggak saudara kepikir? Saya mau tanya lah. Yohanes 3:16 ini. Yang kita udah ini poin keberapa? Poin ke-7 ya, poin ke-7. Pernah nggak saudara kepikir bahwa Yohanes 3:16 ini yang bicara Allah? Pernah nggak? Kita kan apa dong Yohanes 3:16 karena begitu besar bla bla bla. Nah, pertanyaan saya, selama ini kita Yohanes 3:16 pikiran kita yang bicara siapa? Yesusnya kan? Iya. Betul nggak? Yesusnya. Betul Yesusnya, tapi Yesus yang mana?
Di sini kan tadi saya bilang di dalam diri Yesus ada 100% Allah, 100% manusia. Nah, Yohanes 3:16 kebanyakan kita fokusnya Yesus sebagai manusia. Sebetulnya enggak. Yohanes 3:16 Yesus bicara sebagai Allah. Jadi kalau Allah yang berkata, artinya hidup kekal itu tidak bohong, tidak bisa gagal. Nangkep nggak? Itu udah anugerah. Saya bisa dapat ini dari mana? Dari hermeneutika. Kita gali di situ. Karena ilmu hermeneutika dan sistematis teologi itu dua teologi ya yang berjalan saling melengkapi. Hermeneutika menggali sejarah, bahasa aslinya dan lain sebagainya gitu ya. Apa kata teks lah gitu ya. Lalu sistematis teologi adalah yang merangkum 31.100 ayat lebih menjadi kesatuan pemahaman tentang hidup kekal itu sebetulnya siapa sih yang merancangkan begitu? Siapa sih yang menjanjikan begitu? Yaitu Allah. Jadi Yohanes 3:16 ini Yesus bicara sebagai Allah, bukan sebagai manusia. Nangkep ya? Jadi nggak mungkin perkataan sebagai Allah itu cuma ngomong kosong doang gitu, ya. Cuman masalahnya itu kita benar nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat itu aja, ya kan? Karena nggak semua orang Kristen percaya Yesus. Ada banyak orang Kristen percaya Yesus adalah Yesus yang asumtif, versi dari gembala, versi dari pengetahuan yang kita dapat. Nah sekarang kita nangkap ya Yohanes 3:16 ini Yesus bicara sebagai Allah. Oke ya, lanjut Pak Gunawan. Yesus Kristus adalah Injil, kabar baik atau kabar baik dan agung ya. Dan kesukaan besar Lukas 2:10 yaitu tentang berita kelahiran Yesus bagi seluruh manusia yang tenggelam di dalam keputusasaan yang selamanya dan mustahil dipulihkan. Yesus Kristus satu-satunya perantara bagi orang-orang berdosa. 1 Timotius 2 ayat 5. Coba baca. Orang, ayo cepet dikit. 1 Timotius 2 ayat 5. Ayo. Cepet dikit dong. 1 Timotius 2 ayat 5. Enggak apa-apa, ulang lagi lah yang kedua ketiga enggak apa-apa lah. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Karena Allah itu Esa. Terus Esa juga pengantaranya kan begitu ya? Coba baca lagi Pak Puji. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dan Esa juga. Nah, itu manusia Kristus. Dalam bahasa Ibrani-nya itu Echat. Echat di sini bicara apa? Ini bicara satu. Satu di sini bicara kalimat dalam 1 Timotius 2:5 ini kalimat jamak. Ya. Nah, kalau kalimat jamak berarti satu ini lebih dari satu. Jadi ini merujuk siapa? Merujuk kepada Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini bicara Tritunggal. Yesus di situ pribadi yang kedua sebagai Allah. Yaitu firman yang menjadi manusia. Seperti itu, Saudara. Jadi Yohanes 3:16, balik lagi ya. Itu adalah 100% Allah yang bicara kepada Nikodemus dan kepada kita. Galatia 3 ayat 19 sampai 21. Ayo. Galatia 3 19 sampai 21. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu.
dan dia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Ayat 21. Kalau demikian, bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Jadi di sini di dalam Galatia 3:19 ini bicara mengenai Yesus adalah perantara. Ya. Perantara di sini maksudnya apa? Perantara antara kita orang berdosa dengan Allah Bapa di sorga. Dia menjadi perantara yang dituju oleh Allah sebab menjadi juru selamat. Intinya itu maksudnya, ya. Nah, kalau bicara di dalam Galatia 3 ayat 19-21 tentang hukum Tauratnya, itu bicara mengenai nubuatan-nubuatan tentang juru selamat. Begitu. Ibrani 8 ayat 6, ayat 9 dan 15. Coba Ibrani 8 ayat 6 dulu. Ayo cepat Ibrani dikit. 8 ayat 6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ayat pasal 9 ayat 15. Pasal 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi di sini peranan Yesus sebagai pengantara, penghubung, jembatan antara kita orang berdosa dengan Bapa di surga. Jalan satu-satunya bisa ketemu Bapa di surga kembali, jalan satu-satunya penebusan itu hanya lewat Yesus. Enggak ada yang lain. Jadi sudah dan saya bisa percaya Yesus juga anugerah. Jadi peranan Yesus di sini benar-benar sebagai pengantara yang Allah tunjuk sendiri, yang Allah Bapa sendiri persiapkan untuk saudara dan saya. Ini yang dia persiapkan buat kita. Jadi udah ditentukan sebelum ada dunia ini ada begitu. Kalau kita kembali baca Efesus 1 ayat 3 sampai 14, bagaimana Yesus dipersiapkan sebagai pengantara. Begitu. Neraka kasih karunia di atas kasih karunia yang mutlak, total dibutuhkan bagi orang berdosa. Coba Yohanes 1:16. Injil Yohanes 1:16. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi di sini pernyataan Yohanes Jebedius, ya, Rasul Yohanes bicara dari karunia di atas kali 14. Artinya apa? Artinya begini saudara ya, bahwa anugerah yang terbesar itu diberikan kepada saudara dan saya secara gratis, maksudnya gitu. Kenapa anugerah itu diberikan secara gratis? Nggak perlu lagi kita melakukan legalisme, hukum-hukum Taurat. Wah, melakukan ini. Enggak. Ini diberi anugerah kasih karunia di atas kasih karunia, maksudnya apa? Maksudnya ini diberikan total kepada kita secara gratis karena kita nggak mungkin lagi bisa membayar anugerah Allah lewat segala kedisiplinan hidup kita sebagai manusia. Ada di sini yang bisa melakukan firman Tuhan dengan sempurna? Nggak ada. Dan pasti nggak ada. Kalau sekian miliar orang di dunia ini ada ya satu bisa melakukan hukum Tuhan dengan sempurna, nggak ada. Yesus nggak datang menjadi manusia. Jadi anugerah diberikan itu cuma-cuma karena betul-betul tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan hukum Tuhan secara 100%. Jadi diberikan anugerah, dan ini karunia yang besar, yang betul-betul menjadi satu hadiah buat kita gitu. Hadiah yang begitu agung, hadiah yang kita nggak bisa bayar lagi. Coba bayangin deh.
kebaikan kita sebaik apapun, keagamaan kita sesetia apapun, kita nggak bisa beli itu, bayar anugerah itu nggak bisa. Sehingga dikatakan karunia kepada karunia. Jadi ini hal yang harus kita mengerti, bahwa anugerah diberikan secara cuma-cuma kepada kita orang punyanya. Dan kalau kita sudah terima anugerah itu, berarti hidup kekal sudah menjadi milik kita. Sebab di dalam anugerah itu, di dalamnya ada hidup kekal yang Allah sediakan bagi kita. Ada bayangan nggak? Bayang ya, ngerti ya? Nangkap ya? Neraka atau binasa maut karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa saja yang menolak kabar baik atau lalang ya, pasti akan dibinasakan oleh Allah. Markus 9:42-48, Wahyu 14 ayat 11. Jumat Agung dan Paskah salib Kristus, 1 Korintus 1 ayat 18, Efesus 1 ayat 7, 1 Petrus 1 18-19, Roma 1 ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 34. Ini nanti saudara baca di rumah dah. Kita nggak perlu baca dulu ya. Nanti saudara baca di rumahnya. Kita harus membayar hutang keselamatan dari Allah. Nah, ini ada kata kita harus membayar hutang keselamatan dari Allah, melakukan dengan penuh kesadaran diri, maksud sadar rohani ya, untuk menjalankan amanat agung itu. Jadi gini saudara, keselamatan dan anugerah keselamatan itu gratis kita terima, ya. Tapi di sini ada kata kita harus membayar hutang keselamatan itu. Maksudnya membayar hutang di sini, apakah kita membeli anugerah dan keselamatan itu? Bukan. Sebagai orang yang sudah terima anugerah keselamatan, otomatis ada kesadaran rohani, ada kedisiplinan rohani, ada kegelisaan rohani untuk kita punya tanggung jawab, yaitu menjadi saksi Injil, menjalankan amanat agung di mana kita berada. Kita menjadi saksi Injil, menjadi saksi Kristus, itu saja. Jadi kita membayar hutangnya lewat kita menjadi saksi Tuhan, begitulah, saksi Yesus, ya. Matius 28 itu ayat 18-20 itu bicara amanat agung, ya. Roma 1 ayat 1, Titus 1 ayat 3, coba Titus 1 ayat 3 aja baca, satu aja. Titus 1 ayat 3. Titus 1 ayat 3. Titus 1 ayat 3. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku, sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Jadi gini, pahami dulu ya. Anugerah keselamatan itu gratis, udah kita terima, dan itu dimeteraikan, udah punya kita, dan itu nggak bisa hilang. Tapi itu 1 ayat 3 tadi apa? Coba baca sekali lagi. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku, sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Nah, jadi di Titus 1 ayat 3, Injil itu sudah dipercayakan kepada kita. Berarti sekarang hidup kita adalah hidup untuk Injil. Nah, kalau hidup kita untuk Injil, berarti di mana kita berada kita harus jadi saksi Injil. Itu hutang kita. Tapi pertanyaannya, kalau gitu yang namanya hutang kan harus lunas. Bukan ke situ maksudnya, jangan punya pola pikir matematik manusia. Di sini hanya beban, hanya kesadaran rohani. Ada kesadaran rohani bahwa kita ini harus jadi saksi Tuhan, dan otomatis itu lahir dari natur roh yang udah suci dan kudus. Jadi selalu ada beban. Ada beban untuk kita mau bersaksi, untuk kita mau memberitakan kabar baik. Di mana kita berada kita jadi saksi itu Tuhan. Bukan direncanakan, tapi memang itu beban ada gitu, otomatis gitu. Otomatis beban itu ada. Bukan cita-cita saya harus menginjil, saya jadi saksi. Enggak, ada beban yang enggak bisa hilang. Kenapa? Ada beban yang enggak bisa hilang, yang memang itu menjadi buah roh yang ada di dalam diri kita, buah Injil itu gitu.
Tadi di dalam 1 Titus 1 ayat 3, ya coba baca sekali, ada hal yang menarik tuh. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Perintah Allah juru selamat kita. Perintah Allah juru selamat kita. Kenapa kok kayaknya kan juru selamat mah Yesus, betul nggak? Tapi kenapa di situ Allah juru selamat kita? Benar? Nah, itu merujuk ke Yohanes 3:16. Di situ Yesus sebagai Allah dia berfirman. Nangkep nggak? Nah, itu hubungannya di Titus 1 ayat 3. Jadi Allah di situ Allah pribadi Yesus. Ya, nangkep ya? Bukan berarti merujuk kepada Allah Bapa, bukan. Allah juru selamat itu bicara mengenai Yesus adalah 100% Allah, juga dia berfirman di Yohanes 3:16. Bisa ada bayangan ya? Oke. Alkitab berkata kita akan celaka bila tidak mengabarkan Injil. Nah, ini maksudnya apa? Kejem banget kalau gitu. Kalau gitu utang itu mesti dibayar dong. Karena Alkitab berkata kita akan celaka bila tidak mengabarkan Injil. Kata celaka di sini saya kasih tanda kutip supaya bisa memahaminya, saudara. Ya, coba 1 Korintus 9 ayat 16. Habis ini habis penggunaannya. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ada kata celakalah kan di 1 Korintus 11 ayat 16, betul nggak? Celakalah aku. Jadi kata celaka di sini bukan berarti aduh gua kesamaan bisa hilang atau ini dituntut Tuhan, tidak. Kata celaka di situ maksudnya Paulus apa? Ada beban yang dia tetap berjalanin gitu. Ada beban gitu. Ada beban ya seperti saya misi ya. Itu beban. Itu beban. Kalau ada panggilan misi, saya nggak bisa tolak, saudara. Saya nggak bisa tolak. Kenapa? Itu beban. Jadi memang udah menjadi satu tanggung jawab. Saya harus pergi. Kalau ada panggilan. Karena kalau yang namanya misi, ya seminar bantuan kayak kemarin di Cilacap ya, dan yang lainnya pelayanan ke Nusa Kambangan, ke berbagai tempat, itu memang saya dipanggil. Bukan saya nawarin diri, enggak. Dipanggil. Gitu. Untuk kita bawa misi. Dan memang misi kita itu ke hamba-hamba Tuhan, tapi memang pembekalan ini perlu sekali. Kayak kemarin di Cilacap itu ramai juga. Ada beberapa hamba Tuhan yang nggak bisa terima dengan apa yang saya ajarkan, saudara. Ya. Tapi ya saya cuma tanya satu tentang anugerah keselamatan juga, gitu kan. Oh, keselamatan itu bisa hilang Pak, begini gitu kan. Saya balik tanya ke si pendeta ini, Pak mau tanya. Bapak udah terima anugerah keselamatan? Sudah Pak. Bapak yakin selamat? Yakin. Kenapa Bapak nanya yang gak yakin? Saya balikin lagi, dia diem. Bapak yakin selamat? Oh saya yakin selamat. Tapi kenapa Bapak bilang keselamatan bisa hilang? Kalau Bapak yakin kenapa Bapak bilang begitu? Gak bisa jawab. Bapak mau selamat? Oh saya udah selamat, percaya. Tapi kenapa pertanyaan Bapak bertolak belakang dengan apa yang Bapak imani? Ngerti gak? Kenapa? Lah pertanyaan bodoh dong. Kecuali Bapak sendiri ragu gitu. Gampang aja gitu. Karena itu anugerah. Seperti itu sudah. Jadi kata celaka di sini ini bukan celaka pengertian secara manusia bahaya, tidak. Tapi ini satu beban aja gitu. Aduh, pokoknya saya tetap harus jalan sampai titik darah penghabisan, begitulah kira-kira. Nah, sama saudara semua di tempat ini ada nggak beban itu? Untuk menjadi saksi di mana kita berada. Ada nggak beban itu? Kalau nggak ada beban, maaf ya, jangan-jangan saudara belum terima anugerah. Yang seperti saya katakan, Kristen sejati yang sudah digarisbawakan pasti punya 3 poin: kesadaran rohani, kedisiplinan rohani, kegelisahan rohani. Ini udah menjadi bagian buah roh yang ditanamkan di dalam hati kita. Otomatis.
Seperti contoh lah, simpelnya gini. Kita lapar atau kita aus banget. Otomatis otak kita berpikir apa, cari air kan, betul nggak? Atau lapar, waduh, dari pagi belum makan nih, ya. Sampai siang belum makan, biasa makan pagi belum makan gitu. Pasti pikirannya cari makan. Otomatis nggak itu? Nah itu ini ilustrasi ya. Sama juga dengan kata celaka di situ. Jadi udah menjadi bagian hidup kita, ada kesadaran rohani ya, bahwa memang saya diberikan kesadaran untuk tetap menjadi saksi, dan saya harus mendisiplinkan diri saya menjalankan, melakukan jadi saksi. Kalau saya tidak melakukan itu, ada kegelisahan rohani yang terus ngejar saya. Hari ini saya Tuhan tidak menjadi saksi. Jadi ini memang beban, tapi bukan kata kalimat celaka dalam bahaya, bukan. Itu kalimat Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 2 ini maksudnya ada beban rohani di dalam diri Paulus, beban Injil. Nah, beban ini pun harusnya ada pada kita semua. Karena memang ini menjadi bagian kita. Bukan berarti beban ini bayar hutang anugerah, enggak. Itu udah menjadi bagian kita, karena kita udah menerima anugerah, kita pun punya kerinduan agar orang juga boleh terima anugerah. Lalu gimana Pak Denny? Kan ada yang namanya gandum, ada yang namanya lalang. Nah, masalah gandum dan lalang kan yang tahunya cuma Tuhan. Kita mah nggak tahu. Bagian kita menginjil. Nangkep nggak? Bagian kita mah bersaksi. Orang itu bertobat, nggak bertobat itu urusan Roh Kudus. Jadi ada banyak orang yang menginjil. Oh, menginjil bla bla bla. Percaya Yesus, percaya. Yuk, dibaptis. Nggak bisa begitu, enak aja. Pokoknya bagian kita memperkenalkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adapun kalau dia orang pilihan Tuhan, pasti bertobat. Sinkron. Tapi kalau dia bukan orang pilihan, mau bubusa gimana juga percuma. Nangkep nggak? Tapi bagian kita ada bersaksi ke semua manusia. Nah, pertanyaannya udah belum bersaksi? Itu aja. Kalau belum, kan gini, kita jujur aja ya. Kalau kita punya karyawan, punya pembantu, kalau salah kita marahin nggak? Tegur lah gitu, marahin tegur lah. Hah? Tegur ya. Pernah nggak sih ke pembantu kita bersaksi Yesus Juru Selamat? Takut kan? Harusnya enggak. Nah, ada banyak cara kita untuk bersaksi. Minta hikmat Tuhan. Ya. Ada 2 dosen teologi suami istri di Bandung. Ya. Suami istri ini dosen teologi di Bandung. Ini benar-benar kejadian. Tiba-tiba dia punya pembantu suami istri juga. Ya. Tiba-tiba minta dibaptis. Lalu murid-muridnya atau mahasiswanya bertanya nih kepada pembantu suami istri ini, Pak, Ibu, kenapa kok Bapak, Ibu mau dibaptis? Dia bilang, Tuhan dan Nyonya nggak pernah tuh bicara Yesus sama saya. Nah, lalu kenapa mau dibaptis? Percaya Yesus. Kami melihat di dalam Tuhan dan Nyonya ada diri Yesus, ada pribadi Yesus, ada firman yang keluar dari sikap, perbuatan dan perkaranya. Maka itu kami mau terima Yesus. Jadi nggak perlu, kalau kita sebetulnya sikap dan laku kita pun itu menjadi saksi Tuhan gitu kan, yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 3. Ada yang tahu nggak 2 Korintus pasal 3 ayat 3? Yang tahu nggak? Nggak tahu lagi. Ya, baca 2 Korintus 3 ayat 3. Mesti belajar tuh, banyak baca firman Tuhan. Gimana sih? Baca tapi nggak nempel di otak. Saya baca tiap hari tapi nggak nempel, ayat-ayat itu nggak nempel Pak. Iya. Bener. Iya. Dari dulu memang saya punya kelemahan menghafal angka-angka.
Oh gitu. Dulu kan tak MPR gitu ya. Iya, iya. Nggak pernah saya ingat angka-angkanya, tapi isinya saya tahu gitu. Coba 2 Korintus 3:3. Ya udah nemu baca 2 Korintus 3. ayat 3. Ayo Ibu Panjaitan yang baca deh. 2 Korintus 3 ayat 3. Ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus Kristus. Terus? yang ditulis oleh pelayanan kami. Terus? Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya sikap dan laku kita itu selalu menggambarkan firman Tuhan. Baik perkataan, perbuatan, selalu orang melihat itunya dari kita. Dari buahnya kamu akan tahu. Jadi bersaksi nggak perlu percaya justru. Sebetulnya sikap dan hidup kita juga akan jadi apa ya? Saksi hidup. Saksi hidup. Begitu. Jadi pelaku firman itu begini bisa. Nah, jadi itu udah menjadi natur kita. Ya sekali lagi ada kesadaran rohani, kedisiplinan rohani, kegelisahan rohani. Ini 3 hal yang lahir daripada Roh Kudus yang ada di dalam natur roh kita. Itu pasti nggak mungkin enggak gitu. Orang yang punya 3 hal itu nggak mungkin menghujat Roh Kudus dan nggak mungkin jatuh dalam menghujat Roh Kudus. Jadi siapa sih yang menghujat Roh Kudus? Yang menghujat Roh Kudus adalah Kristen lalang. Kristen gandum nggak bisa, nggak mungkin. Karena di dalam Kristen gandum, di dalam rohnya sudah ada Roh Kudus. Kalau udah ada Roh Kudus nggak mungkin menghujat Roh Kudus. Nah masalahnya lebih banyak Kristen lalang sama Kristen gandum di dunia ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, banyak yang dipanggil itu bicara apa? Bicara lalang. Bicara lalang. Nah, kita lalang apa gandum? Maunya gandum semua kan? Ya, doa saya juga selalu jemaat GKS biar semua gandum. Itu doa saya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, hanya Kristen lalang yang bisa menghujat Roh Kudus. Siapa Kristen lalang? Bisa juga hamba Tuhan, bisa juga gembala, bisa juga lalang, jangan bukan jemaat aja, enggak. Pelayan gembala pun bisa lalang, ternyata didapati lalang bukan gandum. Pemahaman lalang di sini dalam konsep Alkitab, ya. Misalnya gembala lah, ternyata gembala itu lalang. Oh dia tahu teologi, tahu. Menguasai. Khotbah bisa, apa bisa. Tapi kedapatan lalang. Itu ya apa Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan bukankah saya sudah membaptis orang, membuat mujizat, bla 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 bla. Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal engkau, menyala engkau pembuat kejahatan. Itu menuju kepada siapa? Para pelayan Tuhan, gembala, worship leader, singer, pemusik, diaken. Hati-hati. Tapi sekali lagi cirinya cuma 3 kan? Kesadaran, kedisiplinan, kegelisahan. Itu bukan bukan bentuk perasaan. Perasaan harus disiplin. Perasaan harus punya kesadaran. Itu konsep lalang. Karena sadar, disiplin dan kegelisahan itu udah menjadi punya kita gitu. Bagian hidup rohani kita. Nah, seperti itu. Ya. Ini penting, Saudara. Penting sekali untuk menjadi alarm buat kita. Benar nggak kita punya hal itu? Punya hal itu, ya. Nah, ini keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia udah selesai. Nanti kita masuk ke poin 2 dari Ordo Salutis.
Berarti tanggal 14 kita masuk poin kedua Ordo Salutis. Karena keharusan penampilan daerah bagi manusia, Yohanes Kedua udah selesai nih, saudara. Ya, udah selesai. Nanti Ordo Salutis yang kedua apa ya? Saya juga lupa. Kalau nggak salah regenerasi. Ya, kalau nggak salah regenerasi konversi. Nah, itu kan sering saya ulang, saya singgung regenerasi konversi. Tapi nanti detailnya kita akan belajar bersama. Begitu. Ada yang mau tanya nggak?